Shalom guys, apa kabar? Hey, Warren, welcome back. Oke. Perkenalkan aku Ruben, mungkin buat yang belum kenal. Kelihatannya pada baik-baik semua nih ya, mukanya pada seger semua nih habis pada liburan nih ya. Habis healing, iya. Pada glowing, iya. Kenapa? Oke. Ah, iya. Bisa healing, muka glowing, kantong kering. Oke, berarti minggu depan waktunya kita kerja keras lagi ya. Oke. Kegiatan hari ini, tema sharing hari ini diambil dari sebuah kisah seseorang yang sering kita dengar. Sering banget kita dengar, apalagi buat teman-teman yang lahir udah Kristen, ikut sekolah minggu dan ini udah bolak-balik pasti diceritain. Seorang muda yang diurapi Tuhan untuk menjadi raja dan sembari menunggu waktunya dia menjadi raja, dia tetap menjalankan tugasnya, dia tetap setia menjalankan tugasnya sebagai seorang gembala. Dan kemudian tugasnya selesai setelah jadi gembala, itu selesai setelah dia menumbangkan seorang pahlawan. Nah, kira-kira siapa dia? Ya, oke, Cek. Oke, Yunus. Kita balik lagi ke Yunus. Musa. Kira-kira siapa? Loh. Wah, salah ini kita aneh kok. Goliat, kita akan bahas Goliat di kitab apa itu? Kitab besar. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang Daud. Siapa yang gak kenal Daud? David deh. Siapa yang gak tahu kisahnya Daud? Tahu ya? Tapi hari ini aku nggak akan ngajak teman-teman untuk kita hari ini belajar jadi seperti Daud. Kita harus bisa mengembalakan domba. Kita harus bisa menghalau singa dan beruang. Kita harus bisa mengumban batu. Enggak, kita nggak bakal ngajar mengumban. Iya, mengumban kan ya. Kita nggak bakal belajar gimana caranya jadi Daud. Dan apalagi belajar untuk jadi seperti Daud. Tapi kita sama-sama belajar gimana Tuhan memproses Daud. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Oke, anyway guys. Aku mau buka dengan sebuah pertanyaan. Mari kita coba sama-sama sejenak merenungkan. Kira-kira saat kita menghadapi masalah, respon pertama kita apa yang keluar? Coba diingetin lagi kira-kira waktu dapat masalah nih respon pertama yang keluar apa? Semangat, masalah lagi nih. Oke, here we go. Atau kayak, aduh masalah lagi, kemarin belum selesai. Ketambahan lagi nih, takut nih jadi kan. Aduh Tuhan udah malam lagi, besok mulai pagi lagi. Memulai masalah lagi, kayak aduh. Atau mungkin responnya, thank you guys. Atau mungkin responnya cuek. Ya udahlah ya, udah masalah ya udah jalanin aja lah. Ya mau digimanain lagi gitu. Ya it's life. Dan harus ketemu. Atau gak ada semuanya. Kalian ya gak semangat, ya gak takut, ya gak cuek, ya gak males. Atau gak ada di situ. Nah, kira-kira apa respon pertama waktu kalian nemuin sebuah masalah? Atau kalian mendapatkan sebuah masalah, bukan karena kalian berbuat masalah ya. Tapi karena memang kita harus menjalani masalah itu. Kira-kira apa respon pertama? Iya, kalau Karis tadi berdoa. Enggak. Teman-teman apa kira-kira? Mengeluh. Enggak apa-apa guys. Ini kita kalau misalnya jawab sejujurnya gak bakalan dihakimi sama Kois. Gak akan kita pulang dirajam batu. Tenang. Gak apa-apa. Kira-kira apa? Mengeluh ya? Aduh masalah lagi. Yang kemarin belum selesai, ini udah datang lagi. Ada yang jadi khawatir gak? Jadi gak tenang, jadi males lah mungkin ya. Kayak aduh gini lagi.
Oke, nanti kita simpan coba ya. Kita simpan jawabannya dan kita coba bedah apa sih dari kisahnya Daud ini. Dan hari ini aku kasih judul plot twist. Wais, yang akan dibagi jadi 2 poin. Plot twistnya apa? Ya nanti kita coba lihat di belakang. Untuk yang pertama, kita sama-sama baca di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 44. Sebentar guys. Oke, teman-teman bisa ngikutin dari multimedia atau mau buka dari HP silahkan. Nggak apa-apa. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Ayat 40 sampai 44. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 44. 3, 2, 1. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Dan umbannya dipegangnya di tangan. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjuk pandangan ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Oke. Kalau teman-teman pernah baca ini dan kita coba baca di pasal sebelumnya, di ayat sebelumnya di atasnya, di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai berarti 39. Di sana diceritain mereka lagi perang nih, bangsa Israel berhadapan dengan Filistin dan then datanglah seorang the champion, the biggest man yang datang. Dan di situ teman-teman bisa baca apa yang diomongin sama si Goliat, dia ngolok-ngolok bangsa Israel, dia nantangin bangsa Israel. Dan itu bikin bangsa Israel jadi insecure. Nah, sama kayak di hidup kita guys, kita dalam hidup ini kadang kita menghadapi masalah banyak banget. Dan masalah itu bisa jadi memberikan kita intimidasi. Nah, poin pertama yang bakal kita bahas adalah intimidasi. Dari 1 Samuel 17 ini, yang barusan kita baca, kita bisa lihat intimidasi yang dilakukan oleh bangsa Filistin. Nah, kira-kira apa intimidasinya? Kalau nanti teman-teman baca di pasal sebelumnya ya, Goliat datang dan menentang barisan bangsa Israel. Dan di sana diceritain gimana ditulis cukup detail apa yang dipakai. Deskripsinya Goliat itu ditulis di sana. Berarti ada maksud, kalau kami belajar, kalau ada sesuatu yang ditulis di Alkitab berarti itu ada sesuatu yang penting. So, intimidasi apa yang ada di sana? Yang pertama, dari size-nya. Dari tingginya Goliat, 6 hasta sejengkal. Kalau dari literatur yang tak dapat itu sekitar, ada yang bilang 2,5, ada yang bilang 3,2 meter. Bayangin orang 3,2 meter guys. Wih, tinggi banget, itu gampang banget kalau lagi pingin mangga gitu, gak usah pakai. Lalu, atau mau bikin lepas lampu, ganti lampu, gampang banget. 3,2 meter guys. Tinggi banget. Terus di sana ditulis, kalau teman-teman mau baca di yang di pasal 17 yang sebelumnya ya. Dia pakai baju perang. Baju perang yang dipakai juga ditulis di sana berat baju perangnya 5.000 sikal. Atau sekitar 57 kilo. Guys, 57 kilo dipakai baju. Itu beratnya siapa 57 kilo di sini ya. Kayak berat banget. Itu baju perangnya. Senjatanya juga ditulis di sana. Mata tombak 600 sikal. Jadi dia bawa lembing dengan baju sirahnya lengkap ketopong sampai ke sepatunya juga. Terus si tombaknya itu diceritain bopong ya, di bopong di sana matanya itu beratnya 600 sikal atau sekitar 7 kilo. Ini kalau kita lagi main game gitu ya, terus ketemu musuhnya ini, terus itemnya kita cuma, aku pernah main Dota kapan hari itu.
nggak pernah main Dota, diajarin main Dota. Ya aku maju aja tuh, pikir kayak main perang-perangan biasa. Oh maju ke depan, Ben kan belum pakai sepatu, belum pakai apa-apa, mati. Gitu. Kamu sudah, iya ternyata mati. Dia yang cepet banget. Nah itu kayak, wih kita ketemu musuh yang udah full item gitu gak sih. Itemnya udah penuh dan berat banget. Dan kita coba bayangin kita ada di sana. Kita jadi bangsa Israel yang, kita jadi bangsa Israel yang dihadapin dengan gitu. Seorang pendekar, di sana ditulis pendekar ya. Pendekar di terjemahan lain ditulis a champion. Berarti bukan newbie dia ya. Dia udah dilatih dari, gak tahu dari kapan, sampai segede itu entah dikasih makan apa juga gak tahu. Mungkin makan kurma sak pohonnya juga. Bisa juga tinggi besar dengan item yang komplit. Dengan peralatan perang yang komplit. Kira-kira kita geder gak ya? Kita kayak gemetar, wah tengah gawat deh. Mungkin ngeliatnya gak gini, kuat deh. Yes, kayak monster gitu kan gede. Selain dari itu, yang kedua intimidasi dari ucapannya. Goliat di sana menantang 101. Goliat membuat rules di perang tersebut. Kalau misalnya perang ya perang aja kan, maju, ya gantian, tekan. Ini enggak, dia maju, dia tantang. Jadi posisinya si barisan bangsa Israel ada di sebelah sini dan bangsa Filistin ada di sebelah sana gitu ya. Terus di tengah-tengah itu ada lembah. Kemudian ditantang, ayo aku mau nantang 1-on-1. Keluarin pasukan, bukan pasukanmu. Kamu ngapain nyusun barisan gitu ceritanya. Ayo lawan aku aja, 1-on-1. Keluarin jagoanmu. Itu Goliat nantang kayak gitu dan menantang bangsa Israel untuk ngeluarin. Ayo tunjukin mana championmu, lawan aku aja. Lah aku menang. Kalau kalian menang, kami akan jadi budakmu. Tapi kalau kalian kalah, kalian jadi budak kami. Udah badan gede, bawanya segitu ya kan. Perisainya aja sampai dimintai tolong. Ada orang yang bawa lagi perisainya. Dan ini coba ya, aku bacain di ayat 8 sampai 10. Biar kita semua dapat bayangannya kira-kira. Nah ini, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku akan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Tantangan terus ini membuat barisan bangsa Israel semakin cemas, takut. Di ayat yang terakhir dibilang ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bahkan Saul, raja yang pernah diurapi Tuhan, dia pun cemas, takut ngelihat itu. Intimidasi kedua dari ucapan. Intimidasi ketiga. Di ayat 16 ditulis di sana, 1 Samuel 17 ayat 16. Durasinya lama banget guys. Dari durasi 40 hari 40 malam, pagi dan petang. Dengan format yang sama orang Filistin ini menekan bangsa Israel. Ngolok-ngolok selama 40 hari 40 malam. Sehari aja dia datang keluar gitu aja udah kayak waduh gitu kan. 40 hari 40 malam apa gak tambah ciut gitu kan. Mau maju ngelawan juga gak bisa pasti kalah. Mau mundur juga malu. Dan sedikit informasi Filistin dan Israel ini udah lama banget berperang. Jadi musuh Israel adalah Filistin. Musuh Filistin Israel. Jadi ya bertahun-tahun kayak gitu terus. Dan kalau dia mundur ya malu kan dong pasti. Kalau dia maju dia juga gak punya pahlawan segede itu. Kayak sekali dia bang gitu selesai ya kan. Apa dia loncat wah bang gitu sudah mati semua orang-orang. Dan mereka takut karena musuhnya lebih kuat dan besar.
mereka semakin tertekan. Dan mereka nggak bisa ngadepinnya. Bahkan nggak ada champion yang berani maju melawan Goliat. Bahkan si Saul pun nggak berani. Sampai mereka lupa. Jadi tantangan itu ada Goliat ini membuat mereka sampai lupa kalau status mereka ini adalah bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel? Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Allahnya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang selalu menyertai mereka senantiasa sampai hari itu. Dari dia keluar dari Mesir sampai dia ketemu di medan pertempuran. Dan mereka lupa sampean karena mereka fokus sama apa yang di hadapannya. Guys, secara nggak sadar itu seringkali sama kita ini sama seperti bangsa Israel. Kalah sebelum berperang. Kita udah kalah duluan nih waktu hadepin masalah. Waktu kita dapat sesuatu kita udah kayak aduh nyerah Tuhan gak mampu iki kayak. Seakan-akan masalah itu ngintimidasi. Dari apa? Mungkin dari size-nya, dari besarnya masalah, besarnya yang harus kita hadapi. Atau mungkin dari ucapan-ucapan orang, bisa juga dari mungkin orang-orang ucapin kayak, kamu gak bakal mampu ngerjain itu, kamu gak bakalan mampu. Itu gede banget, kamu gak capable buat itu. Atau mungkin ucapan dari diri kita sendiri yang gak mampu aku mending pergi atau aku mending apalah. Dan harusnya kalimat yang menyemangati, tapi kita dapetin kalimat yang malah bikin kita makin down. Dan akhirnya kita hanya terpusat sama ini, sama masalahnya. Ya apa caranya? Gimana caranya bisa lepas dari masalah ini? Gimana caranya bisa menyelesaikannya? Karena gak mungkin masalahnya bisa lepas ya kan. Kita harus hadepin. Mau kita pergi pun, kita menghindar, kita tetap ketemu masalahnya. Dan ini membuat kita akhirnya jadi hilang harapan. Kita cemas, kita takut, kita hilang harapan. Dan bisa jadi kita sampai lupa Tuhan juga. Kita lupa status kita. Kita lupa status kita ini sebagai anak-anak Allah. Anak Allah yang hidup. Anak Allah juga yang menyertai kita. Sama seperti bangsa Israel. Allah yang selalu ada buat kita. Kita lupa. Dan atau mungkin bisa jadi Goliatnya itu bukan sebuah masalah yang di depan kita. Bisa jadi Goliatnya ada dalam diri kita. Duh, kok bisa dalam diri kita, Gu? Apa kira-kira? Ego kita mungkin? Overthinking kita? Asumsi kita mungkin? Itu bikin kita akhirnya nggak mau melangkah. Berat untuk melangkah. Ada satu tanggung jawab mungkin terus kita akhirnya nggak melakukan karena terlalu banyak overthinking. Aduh, kalau aku ngelakuin ini gimana ya? Kalau aku nggak bisa gimana ya? Kalau aku nggak ini, dan kalau lainnya, dan akhirnya kita nggak kemana-mana ya. Kita bakal di situ terus. Dan mungkin bukan juga atasan kita, bukan juga pembimbing, dosen pembimbing kita, bukan skripsi kita, tapi malah itu ada dalam diri kita. Dan kita terus berusaha untuk menghadapinya, mencoba dengan sekuat tenaga supaya kita bisa menghadapi itu dengan kemampuan kita. Padahal kita nggak bisa, kita nggak mampu. Sampai-sampai ya itu, kita lupa kalau kita ini punya Tuhan. Kita ini miliknya Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa dari apapun. Nah, seberapa sering kita ada di posisi tersebut? Seberapa sering kita ada di sana? Hidup dalam tekanan intimidasi, hidup dalam masalah demi masalah. Mungkin banyak orang yang meragukan kemampuan kita, sehingga membuat kita sering akhirnya gak bisa berjalan lagi, kita gak bisa menghadapinya dengan kekuatan dari Tuhan, karena kita lupa kalau kita punya Tuhan yang berkuasa. Jujurly, aku sering di posisi ini. Jujurly, aku sering posisi ini. Posisi di mana yang karena aku terlalu fokus dengan masalahnya harusnya sepele dan itu bisa jadi bisa dihadepin dengan kita berserah dan percaya sama Tuhan. Tapi itu jadi sebuah masalah yang gede, complicated.
kita nggak dapat support dari orang lain, kita berharap ada orang yang bantu tapi akhirnya nggak ada yang bantu. Dan mungkin kita diraguin atau diapain, kita nggak dipercaya. Guys, tekanan dalam hidup itu selalu ada. Kita mau pindah kemanapun, kita mau pindah ke kota manapun, kita mau pindah ke daerah apapun, sekalipun kita pindah hidup sendiri ke hutan, di satu pulau sendiri, kita juga tetap ketemu masalah. Kita mau makan apa, iya kan? Kita mau besok mau ngapain, kita tetap ada masalah. Nah, tapi hidup dalam tekanan itu sebuah pilihan. Kita mau tetap terus dalam tekanan seperti itu atau kita mau menang atas tekanan itu. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana denganmu? Berusaha lepas dari tekanan dengan kekuatan sendiri yang malah membuat kita semakin tertekan. Atau maju bersama Tuhan dan menaklukkan masalah itu bersama. Coba teman-teman ingat lagi, coba teman-teman renungkan lagi. Dan setelah berhari-hari Israel ditekan oleh Filistin, kita bisa tahu ceritanya di sana. Kemudian datanglah seorang muda, Daud. Bukan untuk ngelawan awalnya, cuma diminta tolong bapaknya Isai untuk antarno ini yo, cek no kabari kakak-kakakmu di medan perang. 40 hari, 40 malam gak ada kabar iki. Coba cek dan akhirnya Daud tetap setia. Daud datang, Daud pergi terus mengantarkan keju di situ dan nanya orang-orang di sana kayak ini ada apa? Kayak ini siapa? Dan Daud di sana dengar juga. Nah, di sini mulai plot twist-nya dimulai. Kita masuk poin kedua ya, di ayat 45 sampai 51. Tak bacain ya guys. 45 sampai 51. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, ini ceritanya setelah Daud tanya-tanya informasi, tanya-tanya penasaran dengan ini siapa orang yang menghina barisan tentara Allah yang hidup. Siapa iki orang gak bersunat iki ngenyek-ngenyek, menghina-hina, ngolok-ngolok kita. Dan di sana akhirnya Daud mendatangi sampai di ini kan. Jadi Daud ini cuma bertanya datang, nanya kabar kakaknya malah akhirnya emosi ke Daud kayak kamu ngapain di sini? Aku tahu niat hatimu. Padahal Daud ini nggak ada masalah apa-apa. Daud cuma pengen tahu, pengen lihat ke sana. Dan setelah dengar itu, Daud ingin negesin kalau, guys, kalian ini tentara Allah yang hidup loh. Apa yang takut sama orang yang nggak bersunat ini? Tapi dari mereka nggak ada yang tergerak, tetap takut, tetap nggak akhirnya jadi penyemangat. Nah, berarti kata-kata motivasi ini nggak bisa bikin kita lepas dari masalah. Nggak cukup bisa bikin kita akhirnya bangkit dari masalah. Sama kayak tadi, Daud udah berusaha Daud nanya bolak-balik itu bukan, Daud sempat tanya, kalau misalnya bisa ngalahin orang itu terus apa? Dapat apa? Nah, Daud tanya itu ke beberapa tentara, Daud bukan cari hadiahnya, tapi Daud tuh pengen ngomong, guys kita punya Allah yang besar Ki, dan dari kalian gak ada yang maju, kenapa? Kok takut semua? Dan gue lihat Daud dipertemukan dengan Saul. Daud mengajukan diri di sana. Dia bilang kalau aku mau ngalahin orang ini. Aku udah pernah ngadepin beruang dan singa waktu aku jagai domba. Kalau domba aku mau dimakan, aku datang ditarik janggutnya dipukul, tak pukul gitu. Dan akhirnya si Saul, ini hal menariknya sih, si Saul raja yang pernah diurapi Tuhan dan akhirnya dia gak jadi Tuhan mengangkat rohnya karena dia terlalu egois akhirnya. Dan itu pun masih narok si Daud pakaian perang. Kamu yakin dah, kamu gak pernah perang, orang itu bukan newbie, orang itu udah jadi champion. Dan kamu gak pernah perang dan masa kamu bisa? Aku bisa. Di sana Daud bilang dengan
Tuhan yang hidup. Dan ini menariknya sih. Si Saul memberikan baju perang, dia coba jalan juga nggak bisa, terus nggak usah, aku nggak usah pakai ini. Aku cuma jalan dengan Tuhan. Dan tibalah di pasal 45 sampai 41 ini. Di ayat 45 sampai 41. 51, sorry. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Dia ambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, ini ya menarik. Waktu Daud datang dan akhirnya Daud menyatakan dirinya untuk, oke, aku mau ngelawan orang ini. Dengan Tuhan, aku percaya dengan Tuhan pasti bakal menang. Ini orang ini udah menghina barisan tentara Allah yang hidup. Berarti dia menghina Tuhan. Berarti ini perangnya kamu sama Tuhan, bukan dengan Daud. Maka Daud berani maju ke depan dan Daud sempat diolok-olok di sana. Anjingkah ke aku, engkau bawain tongkat. Filistin Goliat ngomong gitu. Tapi itu tidak merubah iman Daud, tidak merubah keteguhan Daud untuk tetap melawan orang ini. Dan at the end kita tahu pendekar raksasa dengan perlengkapan yang perang yang komplit kalah dengan seorang muda yang lebih kecil, yang masih kemerahan, gitu kan, masih lucu, yang mengumban batu. Dan dia mati di sana. Secara logika mungkin kayak gak masuk akal ya, karena secara logika Goliat ini bukan newbie. Seorang pendekar otomatis sudah dilatih dan dia jadi champion di sana. Otomatis refleksnya kenceng kan ya, apalagi pendekar. Kalau kita lihat film-film silat-silat Jackie Chan aja kan masih cepet banget gerakannya. Dan otomatis apalagi dengan batu gitu kan. Dan harusnya refleksnya bagus, tapi apa endingnya? Dia kalah telak. Nah, apakah itu karena keahlian Daud mengumban batu? Apa karena pengalamannya Daud dia udah ngalahin singa dan beruang? Apa karena dia berani? Karena berani? Jelas bukan. Daud dengan mulutnya sendiri menyatakan di ayat 45 sampai 47. Di sana dikatakan bahwa hanya Tuhan yang berperang. Hari ini juga ini, yang ayat 45 menariknya. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan Tuhan datang bukan dengan tombak, Tuhan mengalahkan bukan dengan ini ya, yang di ayat 47. Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ucapan Daud ini bukan ucapan yang kepedean, bukan ucapan yang dia rasa kayak, wes pasti iso iki, pasti iso dengan nama Tuhan. Wes gas. Bukan dengan gitu. Tapi Daud mengerti betul. Daud tahu betul Tuhan pasti beserta. Dan Tuhan pasti bakal berperang di sana. Dan akhirnya kita tahu bersama Tuhan, Daud mengubah keadaan. Yang pertama Daud kayak diremehin, kayak
Gak mungkin, mana bisa kamu kayak gitu. Mana bisa kamu ngelawan, kamu nggak, cuma seorang gembala, masih muda, nggak pernah latihan perang, pasti kalah. Apalagi dikasih baju perang, dia keberatan, nggak bisa jalan. Tapi at the end, Tuhan ubah keadaannya. Tuhan mematahkan logika mereka. Dalam pikiran mereka, ya pedang harus dilawan dengan pedang. Champion harus dilawan dengan champion, dengan seukuran. Tapi Tuhan memakai Daud untuk menyatakan kebesarannya dan kuasanya. Daud nggak pernah sombong di sini. Lihat di sini, waktu dia mau maju, dia pengen nunjukin kalau Israel punya Allah. Dia menunjukkan ke semua dunia kalau Israel punya Allah yang hidup. Dan mau nunjukin juga, memberikan tahu kepada jemaah Israel kalau Tuhanmu iki hidup, Tuhanmu iki nyelamatin bukan dengan tombak dan lembing. Karena pertempuran ada di tangan Tuhan. Nah, Tuhan memakai Daud untuk menyatakan kebesarannya. Apakah karena Daud mampu? Enggak. Apakah karena Daud latihan perang tiap hari? Ya enggak, Daud cuma main kecapi, jaga 2-3 domba. Waktu setelah Daud diurapi pun, Daud enggak nuntut, Tuhan kapan aku jadi raja? Aku enggak dianggap, aku anak bungsu, paling kecil, kakak-kakakku gede-gede, besar-besar ya kan. Kayak Koko Adriano gitu kan, gede-gede. Tapi aku paling kecil, aku enggak dianggap, aku dibully. Dan aku cuma ngembalain 2-3 ekor domba lagi. Kayak ya ampun cek saknoe aku. Enggak loh, Daud tetap setia. Enggak pernah ditulisin Daud marah-marah, Daud enggak terima akhirnya dombanya dibiarin. Enggak pernah. Malah Daud bikin mazmur di sana, ya kan. Daud main kecapi, tetap jaga 2-3 ekor itu. Ini yang menariknya sih. Kenapa Daud bisa seperti itu? Daud bisa gak menagih-nagih janji Tuhan. Tuhan itu pakai orang bukan karena dia berada, tapi orang yang bersedia. Tuhan pakai dari apa yang kita punya, bukan apa yang harus kita punya. Kita coba lihat dari pasal sebelumnya ya, dari ayat sebelumnya, dari kitab sebelumnya. Dari Musa, dari Abraham, apakah mereka orang-orang top? Apakah mereka keturunan raja, pendidikannya tinggi? Enggak loh. Musa nggak bisa ngomong, dia bilang dia nggak pandai bicara, cuma modal tongkat. Tapi Tuhan pakai semua di sana. Jadi di sini kita bisa tahu untuk kita dipakai Tuhan, kita nggak perlu, aku kalau mau pelayanan nanti kalau udah bisa nyanyi deh, atau kalau hidupku udah bener deh, atau kalau hidupku udah baik-baik aja, ya mau tunggu sampai kapan guys? Kita nggak tahu umur kita. Dan bukan usaha kita yang bikin kita akhirnya bisa layak di hadapan Tuhan. Bukan pelayanan kita, bukan juga perbuatan baik kita yang bikin akhirnya kita bisa layak. Tuhan cuma pengen kita bersedia apa enggak dipakai Tuhan. Apa yang ada padamu? Oh aku cuma bisa senyum Tuhan. Ya enggak apa-apa, Tuhan bakal pakai senyummu itu buat memberkati orang. Kamu punya apa? Aku cuma punya HP Tuhan. Ya Tuhan bakal pakai itu. Entah kamu jadi content creator atau kamu jadi tim sosmed di sini seperti teman-teman yang bikin konten-konten keren kayak Arcel, Stay, siapa lagi Vira, Yosua juga. Iya kan? Mantul kan? Apalagi? Kalian mau punya apa lagi? Tuhan aku gak punya apa-apa, tapi aku mau. Ya niatmu itu yang Tuhan pakai. Gak usah bingung, aku gak punya ini Tuhan, nanti aja deh. Aku gak punya itu Tuhan, nanti aja deh. Gak bakal jalan-jalan kita. Anggapannya kayak, aku nanti pengen ini kalau misalnya punya itu. Gitu. Kalau gak punya ya gak jalan-jalan ininya. Nah, Tuhan pakai apa yang kita punya, bukan menuntut kita harus punya apa. Nah jika ditarik
ke dalam kehidupan kita, korelasinya apa sih? Kadang ini kita terlalu terpaku dengan metode. Kadang kita terlalu terpaku dengan logika. Harusnya begini, harusnya begitu. Kita seakan-akan paling tahu caranya atau kita paling tahu solusinya nih. Oh kalau masalah ini tuh harusnya begini. Oh kalau masalah itu tuh harusnya begitu. Oh kalau ngadepin orang model kayak gini harusnya dengan model kayak gini. Kita terlalu banyak eh, mencoba terpaku dengan beberapa cara dan beberapa metode. Kita mengandalkan pengetahuan kita mengandalkan pengalaman kita mengandalkan power kita mungkin atau kuasa kita mengandalkan status kita mungkin dan apapun yang kita punya. But at the end, apakah itu bisa menyelamatkan? Apakah itu bisa menyelesaikan? I don't think so. Kebanyakan termasuk aku pun mengandalkan kekuatan juga nggak bisa. Contoh, satu kali aku sempat ketemu dengan beberapa tukang. Jadi aku arsitek dan aku sempat ngerjain beberapa project. Aku sempat punya beberapa tukang-tukang ahli gitu kan. Sampai satu titik ada klien yang butuh untuk benerin kebocoran. Kebocoran ini menurutku paling susah karena musuhnya air. Air itu nggak kelihatan banget. Celah semili aja bisa masuk dan bisa jadi bocor. Aku kayak gak apa-apa, ada pak ini, ada pak itu. Sampai satu titik kliennya datang, tukangnya nggak bisa dihubungi semua guys. Aku bingung ini, ya apa bocornya gitu. Dan kalau ditolak juga kan ya nggak dapat proyek, kalau nggak dikerjain juga gimana. Tapi kalau pakai tukang asal malah rubuh iki rumah ya kan, kebanjiran. Dan akhirnya di situ aku sadar kayak, ya nggak bisa aku nggak bisa ngandalin apa pengalamanku, aku nggak bisa ngandalin orang-orang yang aku kenal. Aku cuma ngandalin Tuhan. Itu dari situ aku cuma ya berserahlah Tuhan. Ya gimana ya Tuhan enak ya iki. Ya enggak langsung datang. Tapi gimana kita tetap berserah, kita tetap percaya sama Tuhan. Tuhan tetap kirim sih dengan caranya yang kreatif. Dan teman-teman mungkin pernah ngebuktiin juga. Teman-teman mungkin pernah di posisi itu juga yang mengandalkan kekuatan kalian, mengandalkan pemikiran kalian, pengetahuan kalian. But at the end akhirnya kita malah depresi karena kita nggak bisa nyelesain. Akhirnya kita malah kecewa, kita marah. Marahnya bukan ke diri kita, malah marahnya ke Tuhan. Tuhan kok kasih masalah kayak gini, Tuhan kok gak bantu sih? Lah lu jalan sendiri sih mau dibantu gak mau. Iya kan? Lah udah mau dibantu kamu gak mau. Enggak Tuhan, aku ngerti gitu. Tuhan duduk. Apa biasanya tuh God do the I will do the best, God do the rest kayak. Lah Tuhan istirahat ya mati kita guys. Selesai, iya kan? Dan maksudnya poinnya di sini adalah pengetahuan kita itu enggak bisa nyelamatin kita. Bahkan pelayanan kita, seberapa aktif kita dalam pelayanan itu nggak bisa menentukan kita terbebas dari masalah kita. Kayak tak datang ke gereja aja deh, aku tak aktif di gereja aja biar semuanya lancar. Biar aku bisa hidup enak lah, kan hidup dalam Tuhan semuanya lancar. Bakal rezeki lancar, ujian bakal lancar lah pokoknya kalau aku aktif di gereja. Selama ini gak bisa kayak gitu. Selama ini kita hidup ya. Kita hidup itu terus berdampingan dengan masalah. Mau kita aktif pelayanan, mau enggak, tetap ketemu masalah. Dan intimidasi itu selalu ada, mau enggak mau. Nah so guys, kenapa Daud bisa begitu yakin melawan Goliat dengan tanpa rasa takut sedikit pun. Bahkan sampai si Raja Saul pun takut. Nah berarti poin penting di sini bukan pengalaman Daud. Bukan juga tentang kekuatannya Daud yang jadi poin penting di sini. Tapi bagaimana Daud ini kenal betul sama Allahnya. Kenal betul sama Tuhannya. Dan Daud gak cuma kenal, Daud bangun hubungan juga sama Tuhan. Daud memiliki hubungan dan kenal betul dengan Tuhannya. Sampai Daud ini memiliki solid ground yang sehingga saat ada yang menantang umatnya itu, dia tahu kalau Tuhan gak tinggal diam nih. Tuhan sendiri yang memampukan dan memberikan kekuatan. Meskipun secara ukuran kayak gak masuk akal lagi. Secara perlengkapan mungkin aku gak punya apa-apa Tuhan. Aku cuma punya ini.
Mana bisa. Dan Daud tahu kalau Tuhan ini bakal yang memampukan dan memberikan kekuatan. Dan kita bisa tahu Daud tidak terpengaruh oleh masalah yang di depan. Imannya tetap kuat, malah tetap tegar, tetap maju. Dan Daud maju juga bukan dengan pengalamannya, bukan dengan keberaniannya, tapi dalam nama Tuhan yang hidup. Pertanyaannya, bagaimana pengenalan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita masih percaya kuasanya? Apakah sampai hari ini kita masih percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan? Atau kita masih mengandalkan kekuatan kita? Atau kita masih nggak percaya sama kebedaulatannya Tuhan? Guys, pengenalan kita dengan Tuhan itu harusnya membuat kita semakin percaya pada Tuhan. Bukan semakin menjauh, bukan semakin sombong. Dan iman percaya kita harusnya semakin bertambah dengan kita mengenal Tuhan. Dan seharusnya pengenalan kita dengan Tuhan juga membuat kita semakin rendah hati. Bukan rendah diri, apalagi tinggi hati. Seharusnya dengan kita mengenal Kristus, kita semakin sadar kalau hanya Tuhan yang memampukan kita. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita ketenangan, kekuatan dalam hidup. Dan hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita, memampukan semuanya dalam menghadapi masalah. Bukan hanya itu, kita juga sadar ada satu pribadi yang rela datang untuk menebus kita dengan mati di kayu salib dan bangkit hanya untuk menyelamatkan umatnya yang bebal ini. Susah nggak ku? Ya susah sih kalau kita nggak ngelakuin. Susah sih kalau kita cuma denger khotbah doang. Susah sih kalau kita nggak menjalin hubungan dengan Tuhan. Mungkin nggak relate karena ya kita nggak jalin hubungan. Tapi kalau kalian mau, coba aja. Mulai bangun hubungan sama Tuhan. Mulai cari wajahnya. Tuhan itu bukan pribadi yang susah dicari. Kita nggak perlu harus doa 10 jam, 10 waktu, harus disodok-sodok. Nggak perlu. Kayak Tuhan tuh ada. Tinggal kita mau nggak? Nah, plot twist-nya di sini. Kira-kira plot twist-nya apa cuma di sana? Enggak, Tuhan juga bikin plot twist dalam hidup kita. Nah, di sini nih poinnya. Kadang kita sering banget dengar tentang Daud dan Goliat. Kita diibaratkan seperti kita harus jadi Daud. Kita ini harus facing the giant. Kita harus mengalahkan masalah-masalah giant-giant dalam hidup kita. Kita harus menjadi Daud. Padahal yang lebih cocok adalah ibaratnya kita ini seperti bangsa Israel. Bangsa yang hidup dalam tekanan, ketakutan, hidup dalam belenggu dosa. Kita nggak layak, kita diintimidasi oleh dosa. Kamu pelayanan, kamu loh hidupmu masih kayak gini. Kamu mau jadi berkat, halah kamu lo nggak punya apa-apa. Nah, kita terintimidasi akhirnya di sana. Kita ini seperti bangsa Israel, yang mungkin tiap hari kita ketemu dengan masalah. Kita diintimidasi, kita diolok-olok, banyak orang gak percaya kita disepelein. Pengalaman, pengetahuan, status, perlengkapan perang aja kita gak punya. Dan itu kita bisa belajar, itu gak cukup untuk melepaskan kita dari ketakutan tersebut. Kita butuh satu pribadi, kita butuh satu orang yang untuk bantu nyelamatin kita. Dan seharusnya yang tepat adalah Daud ini adalah gambaran seperti Yesus. Pribadi yang datang bukan dengan perlengkapan perang. Waktu aku baca ini kayak ibaratnya Tuhan ngasih spoiler aja. Tuhan datang itu gimana nanti, Tuhan nyelamatin gimana. Dan itu kan dibilang Tuhan datang bukan dengan tombak, bukan dengan lembing. Tuhan datang ya dengan dirinya dan pertempuran itu ada dalam tangannya. Nah, pribadi ini yang datang untuk menyelamatkan kita. Dan Daud dengan nama Tuhan datang dengan kekuatannya yang daripada Tuhan datang mengalahkan Goliat dengan sebuah batu. Dan Goliat kalah, Goliat mati.
Dan bangsa Israel diselamatkan. Bangsa Israel akhirnya selamat. Yesus pun juga gitu, datang dalam rupa manusia, rupa seorang hamba bahkan, yang gak dianggap, yang gak kelihatan glowing mungkin waktu itu. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita dengan menyerahkan dirinya sendiri. Berperang dengan maut untuk menyelamatkan kita. Supaya lewat Yesus kita dilayakkan di hadapan Bapa. Lewat Yesus kita bukan lagi seteru Allah, tapi kawan Allah. Bahkan kita diangkat jadi anaknya. Daud memenangkan pertempuran sampai tuntas dengan memancung kepala Goliat. Ini adalah tanda Daud memastikan kalau Goliat ini benar-benar mati, udah gak bakal bangkit lagi. Udah ditusuk dengan pedangnya dan dipancung akhirnya. Dan Yesus pun begitu. Yesus menang atas maut, dia ambil kematian itu, dia telan kematian itu. Upah dosa itu kan adalah maut. Kita kan umat berdosa, orang berdosa, gampang banget berdosa. Dan Tuhan ambil maut itu, Tuhan ambil kematian itu. Dengan tandanya dia mati di atas kayu salib. Tapi dia pancung maut dan dia bangkit di hari ketiga. Dan bangkitnya di hari ketiga ini menandakan kalau maut udah hilang kuasanya. Maut udah gak berkuasa lagi atas kita. Sampai sekarang akhirnya kita bisa bersorak-sorai. Kita bisa merayakan kemenangan. Itu adalah karya penebusan Tuhan. Dan sampai Paulus pun nulis di kitabnya 1 Korintus, dibilang sampai maut itu udah gak ada kuasanya. Mana kuasamu? Mana lagi sengatmu? Kenapa Paulus bisa bilang gitu? Karena dia merasakan kasih Tuhan. Merasakan kalau iya, dia udah dibebaskan. Bukan lagi dengan perbuatan dia, bukan lagi dengan hukum Taurat. Tapi karena darah Yesus telah membayar. Telah menggantikan kita. Untuk mati dari kayu salib dan akhirnya bangkit. So guys, bagaimana dengan kita? Apakah karya salib Kristus dan kebangkitannya masih berdampak dalam hidup kita? Bagaimana dengan iman kita? Apakah kita kenal betul dengan Tuhan yang kita sembah? Apakah keadaan masih mempengaruhi iman kita? Apakah iman kita masih terpengaruh dengan masalah-masalah yang ada? Dan kapan terakhir kita merasa aman dalam Tuhan? Kapan terakhir kita merasa nggak takut dalam hidup ini? Aku akan selesai, teman-teman PAW boleh naik lagi. Coba teman-teman renungkan, coba teman-teman sambil ambil waktu sebentar. Coba ingat-ingat kapan terakhir kita merasa benar-benar aman. Kapan terakhir kita benar-benar berserah sama Tuhan. Berserah bukan berarti pasrah ya guys. Berserah itu, kalau pasrah itu ya udah aku gak mau tahu, ya wis. Gak ngerti wis Tuhan, wis urusan. Itu pasrah. Tapi berserah kita tetap ngelakuin apa yang Tuhan percayakan. Kita tetap menjalani ujian, kita tetap menghadapi masalah, kita tetap menyelesaikan masalah itu. Tapi kita percaya Tuhan yang memberikan kekuatan, bukan berdasarkan pengetahuan kita. Nah, kapan kira-kira terakhir kita merasa gak takut? Dan kapan terakhir kita percaya? Kapan karya salib Kristus masih berdampak, masih mempesona dalam hidup kita? Apakah karya salib Kristus sudah jadi cuma cerita Paskah aja, cerita yang cerita lama? Atau itu jadi sebuah kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup ini? Mungkin sekarang keadaanmu sedang gak baik-baik saja. Mungkin belakangan ini kamu lagi capek. Mungkin kamu lagi putus asa ngadepi semua masalah yang seakan-akan udah gak ada harapan lagi. Masalah gak selesai-selesai. Kamu udah nyerah. But aku mau kasih tahu teman-teman. Ada satu pribadi yang selalu bekerja dan selalu beserta bersamamu guys. Dalam kondisi apapun. Bahkan saat kamu gak menghiraukan keberadaan Tuhan. Tuhan tetap ada bersamamu. Apalagi yang mau kita takutkan? Apalagi yang mau kita sesali? Apalagi yang mau kita ragukan dalam hidup ini? Atau mungkin di sisi lain
keadaanmu sedang baik-baik saja, kamu sedang bisa menyelesaikan semua masalah, semua berjalan lancar, kamu bisa menghandle problem dengan baik, dan seakan kamu mampu menghadapi segalanya yang ada padamu. Aku juga memberikan peringatan pada teman-teman, untuk teman-teman yang ngerasa kayak aku mampu, aku baik-baik aja Tuhan. Guys, be careful with your ego. Itu bisa jadi menyerangmu kembali. Itu bisa jadi senjata makan Tuhan. Bertobatlah guys, selama masih ada kesempatan. Cepatlah sadar kalau dirimu ini nothing without God. We need Jesus. We need God. Kita butuh Tuhan setiap hari. Dan biarlah hari ini Tuhan menyatakan lebih lagi dirinya. Tuhan menyatakan lebih lagi tentang firman-Nya. Tuhan singkapkan lebih lagi. Dan biarlah firman Tuhan bisa mengubahkan hati kita. Mengubahkan hati kita yang rendah. Merasa rendah, merasa Tuhan aku gak mampu. Tuhan aku gak bisa melewati ini. Dan juga bisa mengubahkan hati kita yang tinggi. Hati kita yang merasa aku mampu, aku gak butuh Tuhan. Semua hari ini biarlah Injil Tuhan yang mengubahkan dan meneguhkan setiap kita. Dan biarlah hari ini firman hari ini bisa menjadi rema dalam hati kita. Dan biarlah kita bisa sadar kalau ya kita bisa ada sampai hari ini itu bukan karena kekuatan kita. Itu karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Sehingga kita bisa punya hubungan lagi dengan Tuhan. Kita bisa diselamatkan. Kita bisa ibadah dengan enak. Kita bisa nyanyi. Kita bisa nyatakan Tuhan dimanapun kita berada. Dan biarlah hari ini Roh Kudus juga mau berbicara lebih lagi dalam setiap hati kita. So aku mau akhiri, aku mau berdoa buat kita semua. Tuhan terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ampuni kami Tuhan bila kami meragukan kuasa-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering menghiraukan keberadaan-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami terlalu meragukan kedaulatan-Mu ya Tuhan. Dan ampuni juga Tuhan kalau kami terlalu sombong. Ampuni kami Tuhan kalau kami terlalu bermegah dengan apapun yang kami punya. Kami merasa kami oke, kami merasa kami baik-baik saja. Ampuni kami Tuhan. Dan kami mohon Tuhan buat kami sadar kalau kita bisa hidup sampai hari ini itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena pengetahuan kami, bukan karena pengalaman kami, tapi karena Engkau yang telah memberikan hidupnya bagi kami semua. Biarlah Injil-Mu bisa setiap hari mempesona kami ya Tuhan. Biarlah Injil-Mu setiap hari bisa memberikan kami kekuatan, bisa memberikan kami penghiburan, bisa memberikan kami ketenangan ya Tuhan. Aku gak tahu Tuhan, teman-teman dalam pergumulan apa, teman-teman lagi dalam pergumulan yang gimana. But satu hal yang pasti, Tuhan selalu ada untuk kami semua. Tuhan selalu ada untuk kamu semua. Tuhan selalu ada buat kita semua. Selama masih ada kesempatan guys. Gak usah pikir dua kali untuk bertobat. Gak usah pikir dua kali untuk kembali ke Tuhan. Selama masih ada kesempatan, cepat kembali ke Tuhan. Cari Tuhan, cari wajahnya. Kita redam ego kita. Minta Tuhan biar kita bisa punya hati seperti hati Tuhan. Minta Tuhan ubahkan hati kita. Minta Tuhan ubahkan pikiran kita. Biar kita bisa menjalani rencana Tuhan. Dan biar kita bisa jadi dampak di sana. Biar kita bisa mengabarkan Injil di sana. Tuhan thank you buat hari ini. Firman-Mu, biarlah firman-Mu saja yang mengubahkan hati kami ya Tuhan. Mungkin firman hamba-Mu kurang sempurna, buat kami percaya Engkau yang menyempurnakan dalam hati setiap kami. Engkau yang ukir dalam setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah kami pulang dari tempat ini hari ini
bukan jadi pribadi yang sama lagi, tapi pribadi yang sudah diubahkan dengan hati yang baru, paradigma yang baru, pemikiran yang baru ya Tuhan. Berikan kami mata seperti matamu yang bisa melihat seperti Engkau melihat ya Tuhan. Hati seperti Engkau yang punya hati ya Tuhan, dan biarlah kasih-Mu ada pada kita sehingga kami juga bisa mengasihi orang dengan kasih-Mu ya Tuhan, bukan dengan kasih manusia. Aku percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan lebih lagi, dan biarlah kami sadar dan kami bangga kalau kami punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Thank you buat kasih-Mu, thank you buat pengorbanan-Mu Tuhan, thank you buat kebangkitan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bisa menghidupi Injil-Mu setiap hari, dan kiranya Injil akan memberikan kami kekuatan setiap hari ya Tuhan. Terima kasih, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.